Jadi orang melakukan aktivitas keagamaan itu dikarenakan pahamnya. Beberapa saat yang lalu itu ada paham dari Pondok Al Zaitun. Pondok Al Zaitun itu menganggap bahwa orang yang bukan kelompoknya itu dianggap kafir. Nah, kalau sudah kafir, maka hartanya halal. Maka boleh dirampok, boleh ditipu, boleh dibunuh, dan sebagainya. Ini tidak main-main. Dia juga mengemukakan sebuah ayat Quran juga, ya, yang menerangkan tentang itu. Jadi harta itu ada dua, harta ghanimah dan ada harta, lupa saya, yang diambil tanpa peperangan. Kalau harta ghanimah itu berasal dari peperangan. Nah itu mereka menggunakan itu yang tidak pakai peperangan, Quran. Nah ini kalau kita nggak paham juga repot, karena yang dibawa itu Quran, ya. Sehingga saya katakan paham itu sebenarnya mereka tidak bisa membedakan orang kafir. Karena orang kafir itu ada dua model. Model pertama, kafir itu pasif. Model kedua, aktif. Model pasif ini tidak pernah mengganggu umat Islam. Lah orang yang seperti ini memiliki hak yang sama dengan orang-orang Islam lainnya. Tapi kalau orang kafir yang aktif ini selalu mengganggu umat Islam, berdaya upaya bagaimana supaya Islam hancur. Orang seperti ini tidak boleh dijadikan teman setia. Lah ini ada di dalam Quran, disebutkan surat Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini adalah toleransi juga. Toleransi terhadap non-muslim. Boleh kita. Tetapi toleransi yang kita pahami ini bukan toleransi yang dipahami oleh orang-orang itu. Toleransi Islam beda. Kalau toleransi yang dipahami oleh mereka itu saling menghormati. Nah karena saling menghormati, nek salam beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan seterusnya. Ini adalah salam toleransi. Tapi Allah tidak mengajarkan itu. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka MUI sendiri melarang, ya, terkait dengan ucapan salam seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami, itu toleransi. Jangan katut seperti mereka, karena kalau kita saling menghormati, akhirnya kalau hari Natal kita ikut ke gereja karena menghormati. Nah, setelah saya selidiki ternyata toleransi itu tidak saling mengganggu. Kalau tidak saling mengganggu aman tidak. Karena toleransi dalam Islam itu sebenarnya sejak zamannya Nabi sudah ada tawaran. Orang-orang Quraisy itu bilang, Muhammad, cara bahasa kita nih, ayo toleransi. Caranya adalah sehari kamu menyembah Tuhanku dan sehari kamu menyembah sehari kamu menyembah Tuhanku dan sehari saya menyembah Tuhan. Jadi gantian. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, ayo orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, akhirnya terakhir turun ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi terkait dengan ubudiyah tidak boleh kompromi. Kalau kita ikut ke gereja,
Mereka itu ubudiyah, ibadah. Maka kita tidak dibolehkan. Makanya sampai HAMKA itu pernah memberikan fatwa mengucapkan Natal itu adalah haram. Karena kalau kita ucapkan Natal itu berarti kita membenarkan doktrin mereka. Doktrin mereka itu apa? Doktrin mereka itu mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Isa yang dianggap mereka sebagai Yesus itu adalah dianggap anak Tuhan. Kalau kita ucapkan Natal, yang dimaksud orang Nasrani itu adalah Isa anaknya Allah. Kalau ucapkan itu berarti kita membenarkan doktrin mereka. Maka HAMKA mengatakan haram. Ya, sehingga pada saat itu pemerintahnya Pak Harto tidak salah ya, suruh cabut itu fatwa itu. Karena kalau tidak cabut membahayakan. Tapi HAMKA ini ngerti, kalau dia memberikan fatwa itu haram, kemudian ada tekanan begitu, kemudian dicabut, dikatakan halal, kemudian diikuti oleh pengikutnya, maka itu perbuatan syirik. Maka beliau berdiplomasi bahwa fatwa tetap berlaku. Yang tidak berlaku adalah peredarannya saja. Akhirnya beberapa saat kemudian beliau keluar dari MUI. Karena dia ngerti. Karena dia mengerti dalam sebuah ayat itu, kalau berbuat seperti itu tadi merubah hukum Allah, merubah haram jadi halal, kemudian diikuti oleh pengikutnya, itu adalah sebuah perbuatan syirik. Itu mengacu kepada firman Allah dalam Quran surat 9 ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masyiha Isa bin Maryam. Mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Setelah ternyata latar belakangnya ini ada seorang Nasrani yang menggunakan karung salib dari bahan perak. Lalu dibacakan oleh Rasulullah seperti itu tadi. Ini marah. Wahai Muhammad, saya tidak pernah rukuk dan tidak pernah sujud kepada orang alim saya. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang dimaksud menjadikan Tuhan selain Allah, menjadikan orang-orang alim sebagai Tuhan selain Allah, itu adalah orang alim itu merubah haram menjadi halal, atau sebaliknya halal menjadi haram, kemudian diikuti oleh pengikutnya, itu perbuatan syirik. Nah, itu contoh-contoh yang perlu kita perhatikan juga. Itu adalah konsekuensi ulama. Menurut saya bagus. Tadi dia tidak mau menurut, karena kalau menuruti itu berarti adalah perbuatan syirik. Oke. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian kita kembali lagi pada paham agama tadi. Itu yang orang kafir itu yang tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, maka itu disebut kafir zimmi. Nah, kalau kafir itu memusuhi, itu disebut kafir harbi. Nah, yang dipahami oleh orang-orang Zaitun tadi, itu tidak bisa membedakan ini kafir harbi atau kafir zimmi. Nah, kalau kafir zimmi tidak boleh dimusuhi, karena mereka pasif. Tapi kalau kafir harbi itu kan perang, memerangi, boleh diperangi. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran begini. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan teman orang-orang yang memusuhi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka membantu dalam pengusiran kamu. Wa may yatawallahu, barang siapa condong kepada orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang beriman tadi, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Nah, ini adalah batasan-batasan. Lah, ini kalau
pemahaman kita tidak bisa membedakan orang kafir, maka sangat berbahaya. Maka tidak heran orang-orang di Al-Zaitun itu begitu. Mereka ditekan oleh pimpinannya untuk setor uang. Akhirnya mereka merampok. Lalu membuat suatu usaha. Usaha itu usaha pembantu rumah tangga. Ya, pakai surat-surat lengkap, surat-surat palsu semua. Kalau sudah masuk diterima oleh orang yang punya rumah itu, targetnya 2-3 hari harus merampok isi rumah itu untuk disetorkan kepada pimpinannya. Ini karena apa? Pemahaman itu tadi. Lah kalau di Muhammadiyah nggak cocok, tidak ada masalah, tidak kafir. Karena Muhammadiyah ngerti bahwa kalau orang sudah pada tingkat ijtihad, tingkat mujtahid yang boleh berfatwa, maksudnya itu kalau mereka memberikan fatwa, kalau salah nilainya 1, kalau benar nilainya 2. Sehingga itu adalah kelonggaran-kelonggaran di Muhammadiyah. Kalau tidak sama tidak masalah. Ya tidak mengatakan kafir, tidak. Maka aliran-aliran di Muhammadiyah ini sebenarnya aliran moderat. Ya, bukan radikal. Tapi itu hanya orang-orang aja yang membedakan radikal atau moderat, itu hanya orang-orang saja. Itu sebenarnya trik-trik politik supaya umat Islam tidak memiliki keberanian. Lah umat Islam di Indonesia itu rata-rata nek nglakoni agama dhewe wedi. Sehingga karena apa yang dipahami cuma 5: zakat, sholat, zakat, puasa, haji. Sudah itu. Itu adalah wilayah ubudiyah. Tapi yang wilayah muamalah itu banyak yang tidak dipahami. Bahkan banyak yang dikafiri. Ya makanya kalau Rasulullah itu saya melihat Rasulullah itu bagaimana Rasulullah itu berhasil dalam membangun Islam, merubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam itu dalam kurun waktu sekitar 20 tahun lebih sedikit. Berubah. Kalau kita bandingkan perjuangan umat Islam itu sebelum kemerdekaan sampai sekarang tidak pernah berhasil. Pengaruh politiknya nggak ada. Bahkan pernah hampir berhasil ketika Piagam Jakarta menyematkan di situ kata-kata dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Diprotes sama orang Nasrani untuk dicabut kata-kata itu, kalau enggak dia akan mendirikan negara sendiri. Akhirnya karena toleransi dituruti mereka. Nah sampai sekarang akhirnya ketipu kita. Saat itu orang Muhammadiyah berharap nanti setelah berjalan sekian lama akan adakan dialog itu, ternyata sampai sekarang tidak ada. Sehingga mereka ada salah satu tokoh Muhammad itu menangis dengan pengorbanan umat Islam yang begitu hebat. Sampai sekarang apalagi tidak ada apa-apanya umat Islam sekarang ini. Banyaknya sih memang banyak, tapi pengaruhnya tidak ada. Pengaruh politiknya tidak ada. Itu dikarenakan apa? Pemahamannya hanya 5 itu aja. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau kita mengadakan studi Islam, belajar Islam, itu yang saya pelajari di kampus itu, yang satu itu namanya normatif. Mempelajari Islam dengan sistem normatif itu mempelajari Islam dari sumber teks ajaran agama itu. Dan nomor 2 adalah historisitas. Mempelajari agama dari pemeluk agama itu. Kalau kita mempelajari dari pemeluk agama itu, hasilnya adalah orang itu menjadi inklusif. Kalau kita pelajari dari sumber teks ajaran itu, menjadi eksklusif. Percaya dirinya sangat tinggi, fanatik. Itu pasti seperti itu. Ya. Nah kalau kita pelajari seperti itu, ternyata di situ ada yang namanya ubudiyah dan juga ada namanya muamalah. Nah muamalah ini wilayahnya adalah misalnya hukum publik. Hukum publik itu yang mengurus masalah hukum negara, hukum perang damai, hukum memilih pemimpin. Loh Islam itu mengajarkan loh memilih pemimpin ini. Nah karena kalau kita memahami Islam itu hanya 5 saja, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, maka memilih pemimpin tidak masuk.
dalam ajaran agama itu. Padahal ada dalam Quran itu, misalnya satu, jangan memilih Yahudi Nasrani. Kedua, jangan memilih orang kafir. Ketiga, jangan memilih orang yang condong kepada kekafiran daripada keimanan. Walaupun itu bapak kita, anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Tidak dibolehkan. Lah ini adalah rambu-rambu yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Apakah itu bentuknya memilih pemimpin nasional atau pemimpin lokal daerah, Allah alam, terserah. Ya, tapi yang harus dipilih begitu. Yang harus dipilih siapa? Orang beriman. Nah, kalau kemarin kita tidak milih kriteria orang beriman, ya kita istighfar. Ya, karena itu adalah ciri orang beriman itu, kalau Allah perintahkan nggak boleh kenyang. Nggih, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Lah, maka saya melihat kalau kita kepingin Indonesia ini sukses, Islamnya maksudnya, Iqra perjuangannya harus kita lihat. Kalau Rasulullah pertama membawa Islam ini dengan apa? Iqra, bukan Fatihah. Quran yang panjenengan pegang itu Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau panjenengan lihat turunnya ayat bukan dari Fatihah. Dari mana? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alayangi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Ini sebenarnya mengkonter pahamnya orang Arab. Karena orang Arab saat itu menganggap bahwa Tuhan itu 3. Lata, Uzza, dan Manata. Diturunkan oleh Allah untuk mengkonter paham itu dengan memperkenalkan bahwa Allah itu Maha Pemurah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan Lata, Uzza, dan Manata. Kenapa Allah tidak turunkan ayat radikal? Padahal Quran sudah turun. Karena menurut Ibnu Abbas, Quran itu turunnya 30 juz sekaligus di Minas Sama'i Dunia. Lalu turunnya kepada Rasulullah tidak dari Fatihah, dari Iqra. Terus berurutan sampai selama 22 tahun lebih. Yang terakhir ayat yang turun adalah surat 5 ayat 3. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu, dan telah aku cukupkan nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Ini surat ayat terakhir. Ya, maka saya bisa membagi Quran itu 2. Pertama, Quran itu adalah versi kitab yang panjenengan sering pegang, itu tersusun dari Fatihah sampai Nas. Quran yang nomor 2 adalah Quran versi nuzul, turun dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Nah, versi nuzul ini adalah penerjemah, contoh bagaimana menerapkan Islam. Karena kalau tidak dipahami dengan seperti itu, maka banyak orang-orang yang membawa ayat-ayat radikal tapi hancur. Kok bisa ayatnya Allah dilaksanakan kok malah kalah? Ya itu kan apa itu tidak mengerti. Untuk apa ayat ini diturunkan? Kapan dilaksanakan? Itu perlu. Kalau pada hari ini misalnya kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu poso. Karena ini wajib poso, menisuk poso. Ternyata itu tidak benar. Karena perintah poso di situ adalah perintah poso Ramadan. Jika kalau belum Ramadan, ya gak usah poso Ramadan. Ini harus ngerti waktu. Walaupun perintah itu ada. Dalam Quran juga disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Hai orang beriman, diwajibkan kamu perang. Karena perang, perintah Allah harus dituruti. Besok berangkat. Perang tebal. Kok bisa? Karena dia mengerti.
Perang itu bukan tujuan dalam Islam. Perang itu adalah alternatif. Nah kalau mereka menjadikan tujuan, ya itu akibatnya. Maka ini penting paham ini. Ya, ternyata peperangan itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Kalau orang itu didolimi. Jangan bisa lihat dalam Quran surat Haji ayat 39. Udina lilladzina yuqatiluna bi annalahum zulim. Diizinkan berperang karena mereka itu didolimi. Ini syarat. Tapi kalau panjenengan lihat sejarah di sejarahnya Nabi ya. Nabi itu dan para sahabatnya sudah banyak didolimi di Mekah. Sampai ada namanya Ammar bin Yasir itu ditumbak, mulutnya tembus kemaluannya. Artinya apa? Sudah banyak penyiksaan. Tapi Allah tidak menurunkan ayat perang. Kenapa? Ya syarat perangnya belum ada. Apa syarat perangnya? Satu, didolimi tadi sudah, oke. Tapi setelah didolimi ada lagi syaratnya. Kuantitas dan kualitas. Kuantitasnya harus sabar. Kualitasnya harus sabar. Kuantitasnya 1:10. Nah ini mereka nggak tahu. Kalau kita tidak mencapai itu karena tidak begitu kuat umat Islam, grade-nya diturunkan oleh Allah menjadi 1:2. Nah kalau mereka yang menjadikan kekerasan tadi sebagai tujuan, dia tidak melihat jumlah itu, sehingga perbandingannya 1:1 juta, ya mesti kalah. Makanya lihat perang yang pertama terjadi dalam dunia Islam itu perang Badar. Orang kafir jumlahnya berapa? 1000. Orang yang beriman jumlahnya berapa? 300. Berarti masih 1:3. Menang. Lah apakah ada ayatnya? Ada. Ini ayatnya ini. Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 8 ayat 65. Ya ayuhan nabi, nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Ini ayat radikal sih. Nabi itu perintah Allah ngoten. Disuruh mengobarkan orang beriman ini untuk berperang. Iyyakum minkum isruna sobiruna yaglibu mi'ataini. Jika kamu mempunyai 20 orang yang sabar, niscaya bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1:10. Wa iyyakum minkum mi'atun. Jika kamu memiliki 100 orang yang sabar, yaglibu niscaya bisa mengalahkan 1000 orang biidznillah dengan izin Allah. Berarti 1:10. 1:10 karena 100 bisa mengalahkan 1000. Ya, itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Lah orang-orang tidak melihat itu. Sebab didolimi perang. Tidak seperti itu. Kemudian Allah turunkan grade-nya. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah mengetahui bahwa dirimu ada kelemahan. Maka jika ada kamu memiliki 100 orang, maka bisa mengalahkan cuma 200. Berarti 1:2. Jika kamu memiliki 1000 orang, maka bisa mengalahkan 2000 orang. Berarti 1:2. Lah yang seperti ini tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang membahas ayat radikal tadi. Maka kita lihat selalu kalah. Lah karena belum saatnya. Lah kapan saatnya? Lah kalau terpenuhi syarat-syarat itu, kalau tidak terpenuhi sampai hari kiamat ya tidak akan ada. Ini pahaman penting ini. Kalau panjenengan sudah bisa memahami seperti itu, maka panjenengan ngomong Islam tidak ada takut. Karena ada solusinya. Ya, solusinya itu salah satu gini. Kalau kita ngomong radikal betul ya. Sapa nek gak ngukumi karo hukume Allah kafir. Sapa wong gak ngukumi karo hukume Allah moko zalim fasik. Kalau kita lihat bangsa kita Indonesia, pakai apa hukumnya? Tidak pakai Quran, pakai aturan buatan manusia. Nah itu sebenarnya hakikatnya kafir.
Loh kalau begitu repot juga kita ya. Kalau kita terapkan Islam, kita akan berhadapan dengan negara. Kalau kita tidak terapkan Islam ini, ya kita berhadapan dengan Islam. Jadi maju kena, mundur kena. Lah ini dibutuhkan ilmu namanya tasamuh, toleransi tadi. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa melaksanakan itu belum tentu melanggar. Contohnya mana? Orang makan babi tadi kan boleh. Orang makan babi tadi sebenarnya hakikatnya tidak boleh, tapi karena terpaksa boleh. Bahkan oleh pahala, kok dapat pahala? Loh mengikuti aturan Allah kok. Ya mesti pahala. Lah kalau saya ditanya, pilih mana kamu Pancasila dengan Islam? Saya pilih Islam. Nah, kalau begitu kamu akan mengganti Pancasila, ya tidak seperti itu juga. Ya, karena apa? Karena kita harus terpaksa, itu seperti kondisi saya itu makan babi dalam kondisi terpaksa. Itu kiasnya seperti itu. Kalau kita ngomong yang jujur betul. Dan kita sebenarnya siapapun yang mengklaim dirinya paling benar, tidak benar. Kok bisa? Mereka tidak bisa melaksanakan yang ubudiyah, melaksanakan yang habluminan nas. Bagaimana bisa melaksanakan aturan-aturan Allah tentang hukum pidana, tentang pemerintahan? Tidak bisa melaksanakan. Berarti derajatnya sama dong dengan yang lain-lain. Jadi makanya jangan mengklaim paling benar. Ternyata sama kedudukannya. Siapa sekarang yang paling merasa benar? Saya beri satu pertanyaan. Apakah bisa melaksanakan hukum-hukum Allah yang terkait dengan pidana misalnya? Adil apa nyuri, korupsi, wani yang motong tangan. Aturan Islam itu. Kalau tidak berani berarti sama dengan yang lain. Kan begitu. Lah berarti sampean yo padha ae gak iso nglakoni. Iya, kata saya tidak bisa nglakoni karena saya terpaksa. Berarti saya sama dengan makan babi dalam kondisi terpaksa. Kan beda. Podo-podo mangane, situ terpaksa, situ seneng. Sing seneng dosa, sing terpaksa oleh pahala. Kan begitu. Lah ini paham. Ya, paham keagamaan itu penting bagi kita untuk kita paham. Ini masih lama enggak ini ya? Ini belum masuk kelas ya? Anu ini.